Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat saya, dan salam hormat kami. Saya Ahmed dan sini ada Mbak Hilo. Salam hormat untuk guru besar Gus Idris dan guru besar kita yang lain, Kang Mamas, Gus Samsudin, Kang Ujang Mutomi, dan saudara-saudara kita yang ada di Pondok Thoriqul Jannah dan sahabat-sahabat netizen semuanya. Ini malam ini Melo. Ya. Saya dapat info nih Melo. Rafa putus asa, dihina atas tobatnya. Dia begini Melo, dia keluar dari pondok, ya kan? Tapi dia suka hatinya, dia mau jadi orang baik, tapi keluar dari pondok, tidak ada aturan dibuat di pondok itu Melo. Tadi saya info itu, saya lihat tuh Mas Rizal itu marah besar dengan dia. Sebenarnya dia bertobat, benar-benar tobat enggak nih Melo? Ya, kita belum tahu juga ya Mas Ahmed. Sekarang begini ya. Karena biasa orang jahat ya menjadi baik ya sedikit mungkin dia agak kaku gitu ya, belum terbiasa gitu ya. Jadi sewenang-wenang keluar masuk pondok gitu ya. Nah, tidak permisi begitu. Nah, seharusnya para santri ini membina arahan-arahan yang menuju lebih baik lagi, seperti itu seharusnya. Tapi jadi tobatnya memang tobatan yang suah apa memang ada tujuan? Karena dia kan kita tahu dia sangat mencintai Gus Idris. Nah, itu yang kita tanya pesan di Melo. Karena kok dia seperti ada putus asa, dia keluar Ponpes, suka-suka dia keluar. Sudah ada jelas kata Mas Rizal itu, apabila santri mau keluar, izin dari pihak pengurus. Karena alasan dia tadi ditanya Mas Rizal, mau beli makan. Sementara kata Mas Rizal, makan sudah ada disediain di pondok. Makanya kita curiga nih. Nah, kita kemarin itu dia pernah ada rasa dengan Gus Idris. Benar-benar tobat atau tidak sebenarnya? Apakah ada tujuan tertentu? Kalau kayak guru main kan memang kalau sekilas kita lihat ya, tobatnya ini kita belum mempercayai 100% gitu ya. Gitu. Jadi di situ pun karena mungkin banyak juga santri-santri yang tidak suka terhadap Rafa ini begitu ya, merasa dikucilkan, merasa apa gitu ya, tidak senang bahasanya kehadiran di pondok itu, seperti itu. Terus dia pun sebelum tobat itu pun memang terlalu kejam kali dia itu Melo. Jadi untuk Rafa ya, kamu itu sebenarnya benar-benar tobat atau tidak? Atau tobat karena ada tujuan tertentu? Masa kamu putus asa, berarti kamu ini tobat karena ingin dekat dengan Gus Idris. Nanti kena sabit Bas Ilo, kamu boleh tahu. Sabit dulu Melo. Kalau memang benar-benar bertobat, ini saya sarankan ya, sebaiknya ikutilah peraturan-peraturan di pondok ya. Jangan sesuka hati saja ya, seperti itu. Kayak warung aja boleh. Makanan sudah disiapkan, apalagi jadi semua bekal semua sudah ada di pondok itu. Betul. Dan juga bukan ini kata Mas Ritana, bukan nggak dikasih keluar Belo. Keluar tuh boleh, tapi izin sama pengurus. Karena dibuat situ ada dia masa dia melihat yang benar ada saya lihat bacanya besar. Berarti dia apa nggak menghargai pengurus nih? Dan keluarnya pun kalau memang penting ya kan, tujuannya dibilang gitu, dilaporkan. Kalau ada yang mau dibeli memang betul-betul tidak ada yang tidak di pondok itu tidak ada, bilang sama pengurus ya, mau keluar bentar dan apa tujuannya mau keluar itu, apakah mungkin entah membeli pakaian atau bagaimana kan? Nggak mungkin nggak diizinkan seperti itu. Mungkin. Kalau dia yang penting tak mau beli mukena di situ ada jual. Bisa. Ini kamu apa ya? Bagus-bagus lah. Kamu betul kayak yang kata Mas dari tanah itu. Kamu itu mau jadi orang baik. Tapi etika kamu tuh tidak ada. Tidak menghargai orang yang ada di pondok. Keluar kamu dari pondok suka-suka kamu. Kamu ini benar-benar memang betul buat tobat supaya bisa masuk ke pondok, supaya bisa melihat Gus Idris. Kalau kamu untuk niat tobat kamu untuk bisa supaya masuk ke pondok, bisa melihat Gus Idris, bagus kamu tidak bisa tobat, balik aja kamu seperti dulu. Kita bukan nggak mendukung ya Melo, mendukung kali kalau dia tobat. Cuman ya benar-benar lah seperti itu. Jangan
tobatnya kita bilang tobat sambal gitu ya. betul. Ini hari tobat, besok kambuh lagi. Ya. Itu yang kita tidak suka terhadap si Rafa ini. Bukan, jangan gara-gara dia nanti takut ya Gondomait bisa terpengaruh lagi. Iya, bisa terpengaruh. Coba siapa dulu? Ya. Apa ya, mungkin ada komentar-komentar nanti sebentar lagi akan dibacakan oleh Mas Ahmed. Dan di sini saya sarankan juga kepada Rafa ya, janganlah mempengaruhi lagi terhadap Gondomait yang sudah benar-benar tobat nasuha. Dan dia telah saat ini bahkan ujian-ujian cobaan-cobaan ya sudah banyak dialaminya, bahkan difitnah, dituduh curi uang. Nah, sementara kamu ini Rafa tidak ada yang difitnah ya, mungkin karena para santri aja yang sebenarnya itu masih janggal, tidak belum bisa beradaptasi di pondok itu ya, seperti itu. Coba Melo, tanggapi Melo. Komentar dari sahabat nih Melo. Ya, apa itu? Dari Syarif, jangan terlalu banyak aturan dan tekanan. Orang mau tobat aja banyak aturannya, bikin orang stres. Kalau bisa bikin orang nyaman, senyaman-nyamannya. Allah saja nggak banyak aturan. Ini nggak paham nih Belo. Coba jelasin dulu Belo. Bukan nggak. Katanya tekanan Belo. Sebenarnya begini ya, di pondok itu tidak ada diberi tekanan, tinggal lagi peraturan-peraturan kan ada. Ya namanya kita tinggal di kita bilang di suatu tempat, bukan tempat rumah kita pribadi ya. Nah jadi wajarlah setiap kita mau keluar atau bagaimana itu permisi. Nah kita saja bertamu ya, tidak mungkin kita sesuka hati saja gitu ya. Tentunya kita permisi kepada yang punya rumah seperti itu. Menolong maling ya keluar masuk seperti kan tidak ada akhlak namanya seperti itu. Pasti, nah jadi kan di pesantren ini kan diajarkan supaya akhlak ini terdidik, biar supaya ada tata krama, sopan santun seperti itu ya. Bukan sewenang-wenang gitu. Jadi kalau sewenang-wenang sama saja, tidak arti kata tidak usah masuk ke pesantren seperti itu. Masuk ke apa aja? Ke api aja ke lembah hitam itu. Jadi biar sekalian brutal sekali ya. Dengan itu ya, Sarif ya, apa yang dibilang Mbak Hilo. Ini ada lagi dari Meme Wai. Bang Radit ngomongnya biasa aja, nggak usah terlalu keras, pelan aja bisa, nggak usah pakai marah. Belajarlah dari gurumu Gus Iris yang mengajarkan kelembutan. Ini dia menganggap Mas Radit ini terlalu keras Belo. Coba Belo, banyak kali yang ini nggak paham nih Belo. Ya kalau saya lihat sih memang sih ada benarnya juga ya. Saya tidak membela si Rafa ya, tapi kalau saya lihat sih arahan-arahan terhadap Raditana memang agak sedikit bagaimana ya, agak sedikit keras. Harusnya kan bisa lebih lembut lagi mengarahkannya, menegur sapanya seperti itu ya. Jadi tidak orang menjadi menangis gitu ya. Kalau saya lihat sih memang sih sedih tadi kalau saya lihat si Rafa tersebut. Sebenarnya dia bukan keras Belo. Sebenarnya Mas Raditana ini dia orangnya kena disiplin itu. Jadi Nadia itu terlalu keras, jadi kena tegas dia, bukan tegas. Mungkin itulah yang membuat dia apa. Ya kalau bisa agak sedikit dikurangi lah gitu ya. Karena kan ini kan orang baru Mas Ahmed. Jadi terkejut gitu ya ibaratnya. Tapi dia orang baru Belo. Dia tahu watak Rafa ini jahat. Nah, tiba-tiba tobat. Jadi dia masih ada keraguan jadinya benar-benar mau jadi orang baik atau enggak itu. Ya memang mungkin itu sih ada benarnya juga gitu ya. Tinggal lagi ya kita di sini kita harapkan mudah-mudahan Rafa ini benar-benar bertobat begitu ya. Jadi bagaimana ya, tidak lagi menyerang ataupun memprovokasi para santri-santri seperti itu. Iya betul. Ini ada lagi nih Mustafa nih, betul cara mendidik orang baru bukan kekerasan seperti itu, tapi kembali lagi emang pondok Gio kumpulan orang-orang preman, jadi mengedepankan kekerasan. Coba Belo, dia masa dianggapnya kayak kumpulan preman-preman Belo. Banyak kali yang nggak paham nih Belo. Kasih pahaman lu Belo. Katanya tempat perkumpulan preman. Nah, seperti tempat apa ya? Emang ini pondok Gio kumpulan orang preman gitu. Sebenarnya sih tidak juga ya. Sebenarnya di pondok itu adalah banyak didikan-didikan agama gitu ya. Tinggal lagi ya ikutlah peraturan-peraturan ya. Namanya kita menjalankan untuk kebaikan ya, tentunya kan banyak yang akan kita rubah gitu ya. Yang mungkin biasanya jahat, yang biasa kita tidak ada sopan. Nah di situ kan wajar tegas diajarkan untuk belajar sopan seperti itu. Betul Belo. Karena gini, karena
dia nih nggak belum sampai situ pemikiran beliau. Karena kalau terlalu santai peraturan itu, ya sepele kan beliau, santai-santai itu. Jadi nggak apa mau selalu melanggar peraturan yang ada di pondok. Kalau terlalu lembek, terlalu santai, ini mana beliau? Ini positif apa bukan ini beliau? Ya, mudah-mudahan ya nanti berikutnya ya Gus Idris ketika ada peluang ya menasihati para santri-santri yang baru ini ya, mudah-mudahan bagaimana ya tidak mudah memahami lah seperti itu ya. Betul. Ya mungkin wajar lah namanya santri-santri ini kalau berkata ya mungkin tidak seperti Gus Idris ya, sedikit agak lembut, kasar kita bilang lah, itu wajar ya karena mungkin bagaimana ya pengalamannya ataupun ilmunya, wawasannya ya masih dibawa oleh Gus Idris gitu, karena Gus Idris kan adalah seorang pimpinan gitu ya. Jadi mudah-mudahan saja nanti kalau Gus Idris ada senggang waktu ya berkumpul bareng bersama santri, bersama rapat juga dan gondomayit juga ya. Di situ mungkin dia akan membicarakan suatu hal tentang kebaikan dan tentang akhlak ya. Mudah-mudahan santri dan termasuk santri baru ya kita bilang seperti rapat gondomayit ini mudah-mudahan paham gitu ya. Tidak ada saling menghujat ataupun saling menyerang gitu ya. Nah kalau di situ saya lihat memang santri-santri yang wanita ini ya tidak senang gitu terhadap Rapa ini begitu. Nah mungkin di situ juga ya mungkin di situ juga makanya sebabnya itu si Rapa ini pergi sesuka hatinya gitu ya, merasa dia ini dikucilkan gitu kalau saya lihat di pondok itu. Dibully aja dibully gitu seperti itu.